Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Ibu Dela akan membahas tentang bab 4 mengenai materi kekongruenan dan kesebangunan. Pertemuan pertama kita hari ini kita akan membahas mengenai kekongruenan. Bagaimana keadaanmu hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa, jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan, semangat untuk menjalani hari ini, dan jangan lupa untuk tersenyum. Nah, siapkan alat tulis kalian dan catatlah poin-poin penting dari pembelajaran kita hari ini. Semangat! Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dua benda atau bangun kongkruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat bangun segi banyak yang kongkruen jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongkruen. Nah, ada yang tahu apa sih itu kongkruen? Nah, pasti teman-teman banyak yang bingung apa itu kongkruen. Yuk kita bahas bersama mengenai kongkruen hari ini. Semangat! Bagian pertama, mengenai kekongkruenan. Mari kita simak penjelasannya ya teman-teman. Mari kita mengidentifikasi kekongkruenan benda berikut ini. Ibu di sini punya dua gambar, yang atas dan yang bawah. Mengapa dua mobil yang atas ini kita sebut kongkruen dan dua mobil yang bawah ini kita sebut tidak kongkruen? Coba kita perhatikan dua gambar mobil yang di atas ini. Apakah dia punya bentuk yang sama? Iya, dia punya bentuk yang sama. Lalu apakah warnanya juga sama? Ya, warnanya sama. Dan keduanya terlihat sangat mirip bukan? Iya kan? Nah, karena sangat mirip, dua mobil ini kita sebut dengan kongkruen. Lalu mobil yang bawah, apakah bentuknya sama? Tidak. Lalu warnanya juga sama? Juga tidak. Apakah juga terlihat mirip? Juga tidak. Nah, sehingga dua mobil yang bawah ini kita sebut tidak kongkruen karena dia tidak sama persis. Lalu ibu punya contoh selanjutnya. Nah, ibu punya contoh pensil nih. Ada yang atas dan yang bawah. Coba kalian perhatikan mana yang kongkruen dan mana yang tidak kongkruen. Ya, dua pensil yang atas ini dia tidak kongkruen. Karena jika kita lihat dua pensil ini memiliki bentuk yang berbeda dan warna juga yang berbeda. Lalu untuk 5 pensil yang bawah ini dia punya bentuk yang sama persis. Kelimanya dia sama persis bentuknya. Sehingga 5 pensil ini kita sebut dengan kongkruen. Dari penjelasan ibu yang contoh mobil dan pensil dapat kita simpulkan nih pengertiannya. Pengertian kongkruen adalah dua bangun yang sama persis. Biasanya nih, kongkruen itu akan disimbolkan dengan gambar seperti ini. Ini simbol kongkruen, ya teman-teman. Diperhatikan. Nah, selanjutnya mari kita menemukan konsep kekongkruenan pada dua bangun datar berikut ini. Di sini ibu punya persegi panjang yang atas dan persegi panjang yang bawah. Coba teman-teman perhatikan mana yang kongkruen, mana yang tidak kongkruen. Di sini sebelumnya ibu kan sudah menjelaskan pengertian kongkruen. Nah, kongkruen adalah dua bangun yang sama persis. Dari pengertian ini, coba teman-teman tentukan mana yang kongkruen dan mana yang tidak kongkruen. Ya, benar sekali. Dua persegi panjang yang atas ini dia tidak kongkruen dan dua persegi panjang yang di bawah ini kongkruen. Kenapa bisa begitu? Karena persegi panjang yang atas ini meskipun dia punya titik sudut sama-sama 4 dan sudut sama-sama 90 derajat, tapi kita tidak tahu nih apakah persegi panjang yang kuning ini dengan persegi panjang yang hijau ini dia juga sama panjang, atau sisi tegak yang kuning ini dengan sisi tegak warna hijau ini dia sama panjang. Kita tidak tahu. Lalu kita lihat untuk persegi panjang yang bawah. Dia punya simbol nih, ada
strip 1 dan strip 2. Nah, simbol-simbol ini menandakan yang sama, dia punya panjang yang sama besar. Misal nih, strip 1, dia panjangnya akan sama dengan sisi yang stripnya 1 juga. Dia juga akan sama dengan strip yang warna pada persegi panjang yang biru ini juga akan sama panjang nih strip satunya. Untuk selanjutnya, strip yang 2 ini dia akan juga sama panjang nih dengan sisi yang ini, dan ini. Nah, dari yang Ibu jelasin, dapat disimpulkan nggak? Dapat dikatakan kongruen jika dua bangun datar tersebut memenuhi 2 syarat. Syarat pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, dilihat persegi panjang yang atas ini. Sudut-sudut bersesuaian sama besar. Ya, dia juga sama besar semua nih, memenuhi. Lalu, syarat kedua, sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Nah, di sini kita tidak tahu apakah sisi ini dia sama panjang dengan sisi ini, atau sisi ini dia sama panjang dengan sisi ini. Kita tidak tahu. Lalu, persegi panjang yang bawah kita lihat. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat, oh iya, dia sama besar dari kedua persegi panjang ini. Lalu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, dari simbol ini kita bisa lihat bahwa sisi-sisinya sama panjang yang punya simbol yang sama. Strip 1 dengan strip 1, strip 2 dengan strip 2. Itu artinya dia sama panjang. Berarti dua persegi panjang yang bawah ini dia kongruen. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kilas balik dulu. Nah, tadi kita sudah menemukan tuh pengertian dari kongruen. Pengertiannya adalah dua bangun yang sama persis dengan simbol seperti ini. Lalu apalagi? Ada 2 syarat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini Ibu punya contoh. Nah, 2 gambar ini merupakan bangun apa? Ya benar, trapesium. Di sini ada keterangan sisi AB dan sisi JK, sisi-sisinya bersesuaian. Berarti sisi AB dan sisi JK dia sama panjang. Lalu ada keterangan lagi nih, sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Artinya sudut D dan sudut M dia sama besar. Nah, dilihat dari syarat, jika sisi-sisi yang bersesuaian kita lihat sisi AB akan sama panjang dengan sisi JK. Lalu sisi BC dia akan sama panjang dengan sisi KL. Lalu sisi CD dia juga akan sama panjang nih dengan sisi LM. Lalu sisi DA juga akan sama panjang dengan sisi MJ. Selanjutnya untuk sudutnya. Sudut yang bersesuaian. Nah, di sini sudut A akan sama besar dengan sudut J. Lalu sudut B akan sama besar dengan sudut K. Lalu sudut C juga akan sama besar dengan sudut L. Lalu sudut D juga akan sama besar dengan sudut M. Di sini jelaskan teman-teman penjelasannya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan kekongruenan pada 2 segitiga? Nah, spesial nih untuk segitiga. Dia memiliki kriteria kekongruenan sendiri. Ada berapa ya kriterianya? Ada 4. Yang pertama ada sisi sudut sisi atau sisu-si. Yang kedua ada sudut sisi sudut atau su-si-su. Lalu yang ketiga ada sisi-sisi-sisi atau 3-si. Yang keempat ada sisi sudut-sudut atau si-su-su. Nah, dari kriteria ini bagaimana ya contohnya? Mari kita simak selanjutnya. Nah, contohnya tadi ada berapa kriteria ya? Ada 4. Ada si-su-si. Sisi AB akan sama panjang dengan sisi DE. Lalu sudut A akan sama besar dengan sudut D. Sisi AC akan sama panjang dengan sisi DF. Nah, maka segitiga ABC
akan kongruen dengan segitiga DEF. Kriteria kedua ada si, su. Nah, sudut A akan sama besar dengan sudut D. Sisi A, C akan sama panjang dengan sisi DF. Sudut C akan sama besar dengan sudut F. Sehingga segitiga ABC akan kongruen dengan segitiga DEF. Gitu ya teman-teman. Kriteria ketiga nih, sisi atau 3C. Nah, kita lihat panjang AB akan sama dengan panjang DE. Lalu sisi BC akan sama panjang dengan sisi EF. Lalu sisi CA akan sama panjang dengan sisi FD. Sehingga segitiga ABC akan kongruen dengan segitiga DEF. Begitu ya teman-teman. Lalu kriteria keempat, si su. Nah, sisi AB akan sama panjang dengan sisi DE. Sudut A akan sama dengan sudut D. Sudut C akan sama besar dengan sudut F. Sehingga segitiga ABC akan kongruen dengan segitiga DEF. Sampai di sini teman-teman paham kan? Ya, selanjutnya mari kita buktikan apakah dua segitiga berikut ini kongruen atau tidak. Nah, di sini ibu punya gambar layang-layang nih bentuknya. Lalu ibu garis tengah pada titik Q ke S. Sehingga dia punya segitiga dua nih, segitiga PQS dan segitiga RQS. Coba teman-teman perhatikan. Apakah segitiga PQS akan kongruen dengan segitiga RQS atau malah tidak kongruen? Ya, benar. Segitiga PQS akan kongruen dengan segitiga RQS. Bagaimana bisa? Nah, kita simak nih. Sisi PQ sama panjang dengan sisi RQ. Dia punya simbol satu strip nih, artinya dia sama panjang. Berarti panjang QP akan sama dengan panjang QR. Selanjutnya, sisi PS akan sama panjang dengan sisi RS. Di sini dia punya simbol strip 2. Artinya dia sama panjang. Berarti panjang PS akan sama dengan panjang RS. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, QS pada segitiga PQS akan sama dengan sisi QS pada segitiga RQS. Kenapa bisa? Karena sisi QS pada kedua segitiga ini saling berimpit. Sehingga panjang QS pada segitiga PQS akan sama panjang dengan sisi QS pada segitiga RQS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga PQS akan kongruen pada segitiga RQS. Nah, sehingga kedua segitiga ini masuk ke kriteria sisi. Begitu ya teman-teman. Sampai sini paham? Ya, terima kasih untuk mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Selanjutnya, pada bab berikutnya atau materi berikutnya, pada minggu besok, Ibu akan menjelaskan mengenai kesebangunan. Nah, teman-teman bisa baca-baca dulu dari buku paket atau sumber lain. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih.